Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai. Kali ini saya mau membahas list film terbaik yang ada di Indonesia. Nah, kali ini itu saya mau membahas filmnya salah satu artis tercantik di Indonesia, yaitu Laudya Chintya Bella. Dia adalah salah satu wanita yang menurut saya memiliki paras yang cantik dan juga memiliki pengalaman yang sangat banyak di dunia peraktingan di Indonesia. Oke, langsung saja guys. Mungkin intro dulu lah ya. Intro dulu. Oke, ini Oke, yang pertama itu berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah yang tayang pada tahun 2011. Film ini yang diadaptasi dari novel yang sama, bisa dibilang sukses. Zainab yang diperankan oleh Bella dan Hamid yang diperankan oleh Herjunot Ali, mereka itu adalah sosok pasangan yang saling mencintai. Namun karena mereka berasal dari tingkat sosial yang berbeda, yang mungkin perbedaan tingkat sosial, mereka pun harus dipisahkan oleh lingkungan yang tidak mendukung. Namun keduanya tetap saling setia dan mencintai hingga pada akhirnya terus ada konflik lah antar keduanya. Tapi di balik konflik itu semua mereka bisa menanganinya dengan baik dan lancar. Bahkan cinta ini pun terus berlanjut hingga ajal menjemput. Kemudian yang kedua adalah Haji Backpacker yang tayang pada tahun 2014. Haji Backpacker dibuat berdasarkan novel dengan judul yang sama karya Agu Irawan. Mada memberontak kepada Tuhan karena dia itu masih meragukan kepercayaan 5 agama yang menurut dia itu masih membingungkan secara akal pikirnya. Karena sudah merenggut ibunya, ia sudah kehilangan cinta yang membuatnya patah hati. Ia marah pada kenyataan, kemudian memutuskan untuk menjadi backpacker dan hidup bebas. Di film ini Bella berperan sebagai Marbel, seorang tenaga kerja atau TKI di Thailand. Hidup Marbel yang mulanya bermasalah lambat laun membaik dan dia pun berusaha mencari Tuhannya. Kemudian yang ketiga berjudul Kakak yang tayang atau rilis pada tahun 2015. Film Kakak sendiri bercerita tentang Kirana yang diperankan oleh Laudya Chintya Bella dan Adi yang diperankan oleh Surya yang belum juga dikaruniai keturunan di pernikahannya. Suatu hari Adi mengajak Kirana pindah ke rumah baru. Di rumah baru itulah Kirana berteman dengan hantu kecil yang disapanya sebagai seorang kakak. Jadi di rumah baru yang mereka tinggali itu ternyata ada sosok mistis, dan di situ ternyata Kirana berteman dengan anak kecil itu dan dipanggilnya seorang kakak. Kemudian yang keempat itu berjudul Assalamualaikum Beijing yang tayang pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Asma yang mempunyai sebuah pernikahan yang gagal. Ia kemudian mendapat tawaran kerja di Beijing bertemu seorang pria asal Cina. Pria itu pun mengenakan Asma kepada cerita legenda Asima dari Yunan. Setelah mengenal Asma lebih lama, pria ini pun mulai jatuh cinta kepada Asma. Namun masalah muncul ketika keduanya tidak bisa bersatu karena perbedaan agama. Film ini merupakan kemunculan perdana Bella mengenakan hijab. Bella berperan sebagai Sekar, sahabat baik Asma, yang diperankan oleh Revalina S. Temat selama ia di Beijing. Ya, perbedaan agama ini memang sulit sih untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai. Memang sulit, yaitu salah satunya.
Yang kelima berjudul Tak Kemal Maka Tak Sayang, yang tayang pada tahun 2014. Ini menurut saya bagus sih filmnya, saya udah nonton dan suka, sangat suka, karena ya ada unsur komedinya. Film komedi pertama yang dibintangi Bella ini memasangkan dengan YouTuber muda yaitu Kemal Pahlevi, berperan sebagai putri cewek yang ditaksir Kemal semasa kuliah. Bella sukses perankan cewek yang atraktif tapi sekaligus judes. Nah, untuk yang keenam itu berjudul Talak, yang tayang pada tahun 2015. Film Talak 3 menceritakan tentang seorang mantan pasangan suami istri, Bagas dan Risa, yang telah beberapa bulan itu bercerai. Rumah kredit yang ditempati keduanya terancam disita oleh pihak bank. Akhirnya Bagas dan Risa dengan sangat terpaksa memutuskan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proyek besar untuk menyelamatkan kondisi keuangan dari keduanya. Nah, pada film ini Risa, berperan sebagai Risa itu Claudia Cynthia Bella, beradu dengan Reza Rahardian dan Vino G. Bastian. Ketiganya pun terlihat cinta segitiga yang pelik sekaligus kocak dan lucu. Tonton, mantap. Dan yang terakhir ini adalah menduduki peringkat, bukan peringkat sih, terbaik lah pilihan saya, Surga yang Tak Dirindukan, yang pada tahun 2015. Ini salah satu film romantis yang saya suka, dengan jalan cerita yang baik sih, cinta segitiga kan. Ini juga karena pada akhirnya si Fedi Nuril ini menikah dengan cewek lain tanpa sepengetahuan istri utamanya. Nah, bersama Fedi Nuril dan Ralinsa, Bella sukses memerankan sosok sebagai Arini. Arini harus menerima sebuah kenyataan yang pelik di rumah tangganya. Suaminya itu Fedi Nuril terpaksa harus membawa wanita lain di keluarga mereka, yaitu menikah tanpa sepengetahuan istri utamanya yaitu Arini. Bagus, kalau nonton ini pasti terbawa suasana sih. Janji sama aku, Mas. Jangan pegang aku, jangan. Dengar aku dulu. Sentuh aku. Tadi tolong dengar aku dulu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa film terbaik yang pernah diperankan oleh Claudia Cynthia Bella. Itu rekomendasi dari saya, pilihan saya. Tapi kalian boleh beropini atau punya rekomendasi lain atau beberapa judul yang belum saya masukkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, untuk channel ini, apabila kalian suka dengan pembahasan kali ini, ya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus lanjut terus maksudnya. Oke, sampai sini aja, sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye bye.